myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She walks like a Mas Mas Isti dan Mbak Koma. Kok gitu sih? Oke, gimana istri saya? Istri saya. Oke, Mas Zen. Ya. Kalau kita ngomongin tentang masalah istiqomah tadi, kan Mas Zen ngomong bahwa istiqomah dilakukan dalam segala hal, kebaikan, dan di dalamnya termasuk juga dalam ibadah. Ya. Nah, contoh yang konkret nih Mas. Oke. Ini kayak gimana sih Mas? Misalkan dalam sholat tadi disebutkan bahwa dimanapun aja kita berada, kita harus tetap mengingatnya atau sholat di pesawat, di kereta. Iya. Kalau sudah waktunya sholat, kita harus sholat. Betul. Selain sholat, karena sholat saya tahu bahwa sholat itu selain kita harus istiqomah, karena dia adalah kewajiban. Jadi kita harus menggugurkan kewajiban tersebut. Sederhana Mas, kebayang nggak kalau misalkan matahari ini nggak istiqomah? Kenapa kita masih Kiamat, berjalan kehidupan? Karena matahari mesti istiqomah. Terbit dari timur, tenggelam di barat. Kalau nggak istiqomah, hancur Mas. Kiamat. Maka ketika orang-orang yang tidak bisa menjaga keistiqomahan, itu ya, maka gampangnya gitu. Dalam pekerjaan nggak istiqomah, sering nggak masuk, kadang pagi, kadang siang, maka tidak akan ada kesuksesan di sana. Nah, jadi begitu. Salah satu kunci kesuksesan adalah istiqomah. Ketika seseorang konsisten dalam kebaikan. Nah, karena ada juga konsisten dalam kejelekan. Ada nih yang namanya konsisten konyol. Berarti istiqomah tidak ada dalam kejelekan ya? Kenapa? Yang dimaksud dengan istiqomah tidak ada istiqomah dalam hal kejelekan. Saya pikir ada juga Mas. Ada konsisten juga? di kejelekan kan ada. Kalau profesinya maling misalkan itu. Nah, itu. Bahkan ada, mohon maaf nggak harus yang maling. Ada kalanya ya dari kita. Ada yang konsisten mikirnya misalkan berpikir buruk ya. Punya prasangka-prasangka buruk. Misalkan ketika ada, ini aja lah. Ketika orang ada bicara target. Naikin dong. Insya Allah kalau orang seperti kamu ini penghasilan bisa deh. Dari sekarang berapa penghasilan? 5 juta. Aku setiap bulan pokoknya mau gimana-gimana nggak lebih dari 5 juta. Terus ada yang bilang, ini kan istiqomah 5 juta namanya Mas. Nah kemudian ada yang bilang, enggak. Kalau aku yakin kamu bisa kok sampai 10-15 juta. Tapi ada yang dengan konyolnya lalu konsisten. Enggak, aku ini cuma 5 juta kan begitu. Jadi yang seperti itu tentunya harus diubah. Jangan dibiarkan. Nah, apa yang harus dilakukan kemudian? Maka carilah kebiasaan-kebiasaan yang positif untuk menuju yang diharapkan. Jadi ketika kita istiqomah terhadap sesuatu, terutama kebaikan, maka itu akan jadi bagian dari diri kita. Orang yang istiqomah dia sedekah, ya kan? Ada janji Allah bahwa barang siapa yang bersedekah, maka kemudian dia tidak akan pernah miskin. Artinya istiqomah sedekah, maka dia akan istiqomah kaya. Kan gitu. Maka ya sudah, kita sedekah, latihan gitu ya. Misalkan, ada yang datang, misalkan mintanya agak songong gitu kan. Karena kita berusaha istiqomah untuk ngasih, ya udah. walaupun mangkel, tetap ngasih. Ada teman-teman nih yang kepingin turun berat badan, kemudian ke gym, itu kan juga harus istiqomah Mas. Kan Mas gitu. ini sebentar ini nyindir saya atau itu harus istiqomah Mas. Gitu. 1 kali, 2 kali, jarem kan gitu. Akhirnya besok nggak datang lagi. Bentar saya tutup Mas. Sama ya, kita tutup sama-sama. Baik. Jadi dalam segala hal kebaikan kita harus istiqomah. Sebenarnya manfaat sendiri Mas. Ya. Manfaat dari istiqomah apa sih? Manfaat dari istiqomah yang jelas, ini istiqomah adalah bagian dari prinsip untuk menembus pikiran bawah sadar kita agar terbentuk karakter yang positif. Terbentuk karakter positif. Seperti apa Mas? Jadi kalau misalkan ketika sesuatu diulang-ulang, ketika kita istiqomah, gitu ya, berolahraga, maka kita akan jadi orang yang sehat. Itu kan positif. Ada orang yang istiqomah dia istiqomah membaca buku, maka dia akan menjadi karakternya orangnya yang wawasannya jadi luas. Yang istiqomah jadi presenter. Dulu kan karena apa? Istiqomah kan Mas, jadi presenter yang seperti ini. Ketika ada latihan, kamu harus latihan ngomong, tetap dijalani. Pernah deg-degan nggak ketika dalam satu acara gitu? Awal-awal dulu sih. Awal-awal dulu, tapi tetap dijalanin kan Mas? Tetap dijalani. Akhirnya sekarang jadi bagian dari diri, profesi. Masuk ke dalam diri. Istiqomah seperti itu. Biar menumbuhkan rasa istiqomah.
atau agar kita melakukan hal segala sesuatu itu dengan istiqomah, Mas? Nah, Apa sih yang harus kita lakukan awal mulanya? baik. Yang jelas memulai ya. Nah, setelah memulai itu pasti nanti akan ada tantangan-tantangannya. Benar. Ada malesnya, di motivator juga. Itu pasti ada saat-saat malesnya. Setelah seharian, harus ini ada sesi selanjutnya. Tentu harus istiqomah memotivasi. Nah, maka bagaimana caranya? Nah, ini ingat keuntungannya. Ingat keuntungannya ya. Contoh satu cerita. Ada seorang pengusaha datang, Pak Kiai, ya, kemudian tanya, Pak Kiai, saya ini kalau ibadah, ya itu tadi, misalkan sholat, kok malas-malasan ya, kayak gitu. Kemudian, Nyindir lagi sama saya. gitu ya. Ya, ini memotivasi kan. Oke. Kalau ini malas-malasan sih, Pak, saya kepingin istiqomah atau konsisten, gitu ya. Maka kata Pak Kiai, oh oke, bagus. Teman apa ini? Saya kontraktor. Oh iya, kemarin itu ada bupati ke sini. Pak Yai ngajak ngobrol, ada Pak Bupati ke sini, terus kita bicara proyek gini. Ada proyek agak susah nih gini. Anda kayaknya bisa. Oh iya Pak, bisa, saya biasa. Tapi harus persyaratannya ini. Oh iya, saya bisa. Dia menjawab dengan begitu senang, sudah berubah wajahnya, lebih senang, lebih antusias. Kemudian baru dia ingat, saya tadi kan nanya tentang istiqomah. Pak Yai, terus pertanyaan saya tentang istiqomah bagaimana? Yaitu lihat, ketika Anda membayangkan sebuah, kenapa kok tadi semangat ketika membicarakan proyek tadi? Dan mau mengerjakannya, padahal susah. Karena Pak, saya membayangkan keuntungannya. Maka agar istiqomah, bayangkanlah keuntungannya. Berarti kalau melakukan hal tersebut dengan istiqomah, dengan tujuan tertentu, tidak ada masalah? Tidak ada masalah. Jadi kalau misalkan saya sholat, biar saya mungkin disayang sama Tuhan. Nah, itu. Mungkin saya diberikan apa yang kita minta. Ya. Itu boleh ya? Boleh. Okay. Boleh, itu bagian bahkan di ujungnya adalah apa? Istiqomah bisa konsisten adalah ketika di ujungnya adalah keuntungan yang nyambung sama Allah. Okay. Jadi seperti itu, Mas. Ada yang lagi kepingin utangnya lunas, kemudian dapat ilmu keuntungannya nih. Mas, istiqomah sodakoh, nanti insya Allah utang lunas. Nah, ini baru pertama nih. Oke, akhirnya dia sodakoh dengan motivasi agar lunas hutang, tapi nggak disambungkan bahwa ketika dia sodakoh ada pertolongan Allah di sana. Benar. Yang melunaskan hutang adalah Allah. Kalau nggak ke Allah, maka ketika hutangnya beres, sodakohnya juga hilang. Kan begitu. Benar. Tapi ketika kapanpun saya punya hutang, ketika saya istiqomah sodakoh, maka Allah akan nolong. Misalkan gitu. Maka ketika hutangnya lunas, dia tetap akan sodakoh. Karena dia punya keyakinan, punya karakter bahwa apa? Aku nggak akan takut kalau ada utang. Karena saya sudah konsisten melakukan apa yang diperintahkan sama Allah tadi ya. Jadi yang seperti itu. Tahu keuntungannya dan sambungkan ke Allah. Maka insya Allah jadi istiqomah. Oke, jadi niat utama yang Anda harus ketahui di sini bahwa kalau Anda menginginkan istiqomah dalam beberapa hal, berarti Anda harus mempunyai tujuan terlebih dahulu, Mas ya? Iya. Tujuannya apa? Betul. Tujuannya apa? Keuntungannya apa? Dan tidak hanya keuntungan secara duniawi, tapi di balik itu juga. Itu yang akan kita juga mendapatkan plusnya ya, Mas ya? Betul. Yang seperti pengen lebih sehat nih. Wah, ini puasa Senin Kemis biar lebih sehat. Dia puasa Senin Kemis. Karena apa? Karena Allah, perintahnya Allah. Jadi ujungnya ke sana. Ya Allah, saya puasa Senin Kemis. Berikanlah kesehatan. Dan berikanlah aku kesehatan. Jadi seperti itu. Jangan sampai ada, ini juga nggak boleh. Puasa Senin Kemis, kenapa kok rajin? Karena pengen kurusan. Nah, itu juga salah niat, Mas. Berarti puasa Senin Kemis diniatkan dulu karena Allah. Iya. Dan doa supaya saya berikanlah badan yang bagus. Nggak apa-apa ya berarti ya? Boleh, nggak apa-apa. Asik. Jadi untuk Anda, double. Jadi memudahkan dalam kita melaksanakan ibadah, Mas ya, agar lebih konsisten, lebih istiqomah, Mas ya tadi ya. Akhirnya apa? Kalau bahasa ini, kalau kita mulai dari pikiran kita dan keuntungannya, mind to, Mas, dari pikiran ke tubuh. Jadi ada satu simulasi nih. Kalau bisa, Mas juga boleh nyoba nih. Ini masih ada. Sebentar aja. Kalau kita katakan misalkan di sini ya, pemirsa Bios TV Cakrawala Malam bisa lihat di sini. Kalau jarinya di sini, coba lihat di situ. Kemudian saya bilang bahwa 2 jari itu lengket, dikasih karet, kemudian dikasih lem dia makin lengket, kemudian dikasih dengan karet ban dia makin lengket, kasih semen dia makin lengket. Sekarang ketika coba dilepas, coba Mas, itu kan agak susah, ya kan? Loh, agak terasa lengketnya gitu, agak berat begitu Mas ya. Padahal waktunya sebentar. Apa yang diulang-ulang di situ istiqomah? Kata-kata apa?
Kata-kata lengket. Lengket. Maka jadi Oke. Iya. jadi terasa gitu. Sebenarnya kalau kita gini agak biasa. ya. Tapi kalau ketika kita mendapatkan perintah di bawah alam sadar kita ya. Betul. Ketika diulang-ulang maka jadi. Oke. Sederhananya seperti itu. Ketika kita punya misalkan kita ingin jadi orang yang penghasilannya lebih daripada bulan-bulan biasanya, kemudian dapat ilmunya, ya. Ketika dapat ilmunya dengan sedekah, dengan sholat duha, maka sudah kita lakukan. Kita baca apa sih keuntungannya. Niatkan untuk Allah, lakukan. Susah, senang, repot, lakukan. Maka lama-lama kita makin biasa dan kita menjadi pribadi yang kita inginkan. Demikian kuncinya. Baik Mas, sebelum kita menutup untuk sesi bersama Anda malam hari ini, yang ingin disampaikan untuk pemirsa terakhir kali Mas. Oke, baik. Mana nih kameranya? Oh, sebelah sini. Alhamdulillah. Pemirsa Cakrawala, Bios TV, insya Allah istiqomah adalah salah satu jalan kemuliaan. Allah sendiri yang menuntunkan kita, syariat-syariat kita, sholat, kita harus istiqomah. Nah, bagaimana dalam kebiasaan-kebiasaan? Baik itu sehari-hari maupun ibadah. Istiqomahkan diri. Satu, cari keuntungannya. Istiqomah terhadap hal-hal yang baik. Dan kedua, mungkin ada susahnya, mungkin ada saat-saat kita malasnya, bentuk sistem yang kondusif. Bergaulah dengan orang-orang yang sudah istiqomah. Ya, bergaulah dengan orang-orang yang sudah sukses mendapatkan keuntungannya, konsisten, istiqomah dalam hal yang diinginkan. Maka insya Allah kita akan jadi pribadi yang lebih baik. Oke, terima kasih banyak untuk Mas Zain. Semoga saja apa yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kita dapat mengambil setiap sisi positif apa yang telah disampaikan pada malam hari ini. Dan kita kembali lagi setelah yang satu ini tetap di Cakrawala Malam. Thank you Mas. Thank you. And I got the magic wand. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating?